Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai perangkai listrik 3 fasa. Sebelum masuk ke materi, angkalah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Rehan Kurniawan. Yang kedua Yus Riko. Yang ketiga Fatmi Pritaima. Dan yang terakhir Nancy Suleka. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Nancy Suleka. Karena Nancy, dipersilakan. Terima kasih Rehan. Pengertian sistem 3 fase. Sistem 3 fase adalah sistem kelistrikan AC atau alternating current yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fasa sebesar 128 derajat. Terdapat 2 macam koneksi sistem 3 fasa, yakni yang terhubung secara Y dan delta. Pada gambar ini menunjukkan fasor diagram dari tegangan fasa. Bila fasor-fasor tegangan tersebut berdekatan sudut dan dengan arah berlawanan jarum jam atau arah positif, maka nilai maksimum positif dari fase terjadi berturut-turut untuk fase P1, P2, dan P3. Sistem 3 fase ini dikenal sebagai sistem yang mempunyai urutan fase A, B, C. Sistem tegangan 3 fase ini dibangkitkan oleh generator sinkron 3 fase. Next. Definisi 3 fasa hubungan Y dan delta. A. Hubungan Y atau star connection. Star connection jenis sambungan ini terutama digunakan untuk transmisi jarak jauh karena memiliki titik netral. Titik netral melewatkan arus yang tidak seimbang. Koneksi bintang terhubung ke sistem 3 fase memberikan 2 tegangan yang berbeda, yakni 230 volt dan 440 volt. Tegangan antara fasa tunggal dan netral adalah 230 volt, dan tegangan antara dua fasa sama dengan 440 volt. Dengan adanya saluran atau titik netral, maka besaran tegangan fase dihitung terhadap saluran atau titik netralnya, dan juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang dengan magnitudnya akar 3 dikali magnitud dari tegangan fasa, yakni V line sama dengan akar 3 V fase sama dengan 1,73 V fase. Sedangkan untuk arus yang mengalir pada semua fase mempunyai nilai yang sama. Arus line sama dengan arus fase, IA sama dengan IB sama dengan IC. Dapat dilihat ini. B. Hubungan segitiga. Pada hubungan segitiga atau delta, ketiga fase saling dihubungkan sehingga membentuk hubungan segitiga 3 fase. Dengan tidak adanya titik netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung antar fase, karena tegangan saluran dan tegangan fase mempunyai besar magnitud yang sama. Arus fasa tidak sama, dan hubungan antara kedua arus tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan hukum Kirchhoff, yakni arus line sama dengan akar 3 arus fase sama dengan 1,73 arus fase. Baik, selanjutnya untuk materi daya pada sistem 3 fasa kami persilakan kepada Fatmi Pritaima. Kepada Fatmi, dipersilakan. Baik, terima kasih Rehan. Daya pada sistem 3 fasa. A. Daya sistem 3 fasa pada beban yang seimbang. Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fasa atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap fasa pada sistem yang seimbang. Daya total tersebut sama kali daya fasa, karena daya pada tiap-tiap fasanya sama. Jika sudut antara arus dan tegangan adalah sebesar maka besar daya per fase adalah P fase sama dengan V fase dikali fase kali konstan.
Sedangkan besar total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap fasa dan dapat ditulis dengan total sama dengan 3 dikali tegangan fasa dikali arus fasa dikali cos theta. Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 1,73 tegangan fasa, maka tegangan perfasanya tegangan line dibagi 1,73 dengan nilai aturan sama dengan arus fasa. Arus line sama dengan arus fasa, maka daya total atau P total adalah rangkaian hubung bintang. PT sama dengan 3 dikali PL dibagi 1,73 dikali IL dikali cos theta sama dengan 1, dikali IL dikali cos theta. Pada hubungan segitiga, dengan besarnya tegangan line yang sama dengan tegangan fasanya, PL sama dengan P fasa, dan besarnya arus line sama dengan 1,73 arus fasa, sehingga arus per fasanya menjadi arus line dibagi 1,73. Maka daya total atau P total pada rangkaian segitiga adalah daya total sama dengan 3 dikali arus line dibagi 1,73 dikali tegangan line dikali cos theta sama dengan 1,73 dikali tegangan line dikali arus line dikali cos theta. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan kerja dan arus yang mengalir saja, dan berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Next. B. Daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Sifat terpenting dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah fasor dari ketiga tegangan adalah sama dengan 0. Begitu pula dengan jumlah fasor dari arus pada ketiga fasa juga sama dengan 0. Jika impedensi beban dari ketiga fasa tidak sama, maka jumlah fasor dan arus netralnya tidak sama dengan 0 dan beban dikatakan tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban ini dapat saja terjadi karena hubungan singkat atau hubungan terbuka pada beban. Dalam sistem 3 fasa ada 2 jenis ketidakseimbangan, yaitu yang keseimbangan pada beban, yang kedua ketidaksamaan pada sumber listrik atau sumber daya. Kombinasi dari kedua ketidakseimbangan sangatlah rumit untuk mencari pemecahan permasalahannya. Oleh karena itu, kami hanya akan membahas mengenai ketidakseimbangan beban dengan sumber listrik yang seimbang. Next. Pada saat terjadi gangguan, saluran netral pada hubungan bintang akan teraliri arus listrik. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fasa dengan tidak wajar. Arus pada tiap fasa mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Kembali ke moderator. Terima kasih Pak Dini. Selanjutnya untuk menyampaikan mengenai diagram diagram fasor hubungan 3 fasa. Diagram fasor sumber 3 fasa dalam keadaan seimbang, sumber terhubung Y, maka tegangan A ke titik netral sama dengan tegangan B ke titik netral sama dengan tegangan C ke titik netral. Sedangkan diagram fasor tegangan itu V tegangan dari A ke netral sama dengan VA ke netral kecil dari 0, V
V dari B ke netral sama dengan V aksen mutlak B ke N kecil dari 120 derajat. Tegangan dari C ke N sama dengan V aksen C ke N mutlak kecil dari 240 derajat. Next, hubungan fasa-fasa tegangan fasa ke fasa. Tegangan dari V A ke B sama dengan VA dari A ke netral ditambah dari tegangan netral ke B sama dengan tegangan dari A ke netral dikurang tegangan B ke netral. Untuk mencari tegangan B ke titik C sama dengan tegangan dari B ke netral ditambah tegangan dari netral ke C sama dengan tegangan dari B ke netral dikurang tegangan C ke netral. Dalam keadaan seimbang, V dari A ke netral dikurang tegangan B ke netral dikurang tegangan C ke netral dikurang Vn. Ini merupakan nilai tegangan fasa ke netral. V tegangan AB sama dengan tegangan B ke C sama dengan tegangan dari C ke A sama dengan tegangan fasa ke fasa akar 3. Nilai merupakan tegangan fasa ke fasa. Next, arus saluran dan arus fasa. Jika sumber terhubung dengan Y, maka dia memiliki titik netral. Karena dia memiliki titik netral, maka tegangan antar fasa dan tegangan lainnya itu sama. Sedangkan saat beban terhubung secara delta, dia tidak memiliki titik netral, sehingga arus dari fasa dan arus lain itu sama. Arus di pengantar netral dalam keadaan seimbang bernilai 0. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita perbedaan karakteristik sistem 3 fasa hubungan bintang dan segitiga. Yang akan saya jelaskan, delta arus lain dan arus fasa nilainya sama. Ketiga fasa saling dihubung hingga segitiga tidak di netral, maka besarnya tegangan saluran dihitung antara fasa. Karena tegangan saluran dan tegangan fasa sedangkan hubungan bintang dengan tegangan fasa nilainya sama. Ujung-ujung tiap fasa dihubungkan menjadi satu dan menjadi titik netral atau titik tegangan fasa dihitung terhadap titik netralnya, juga membentuk sistem tegangan 3 fasa yang seimbang dengan magnitudenya atau akar 3 dikali magnitude dari tegangan fasa. Ini merupakan hasil simulasi dari yang kami lakukan, yang akan teman-teman lihat atau bisa lihat melalui link yang kami berikan nantinya.